Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdiana Putri dari kelas 10 RPAB. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mengenai program C++, yaitu membuat program kasir online sederhana. TKJ Wikrama, Toko Komputer Jaya. Langsung aja ke pembahasannya. Langkah pertama, include stream, include cstdlib, using namespace cstd titik koma, in main, kurung buka, lalu ada kurung kurawal, lalu char variabel yang dibutuhkan itu berupa nama sama pembeli. Tipe data integer ada harga, jumlah total atau jum total, jum bayar, kembalian, potongan, karena di sini saya menggunakan potongan. Nih. Lalu ada ongkir seperti judulnya tadi, program kasir online. Program kasir online biasanya ada ongkir misalnya 10.000. Lalu masukkan tipe data string, input, kode. Variabelnya sudah ada, lalu kita pakai sistem CLS. Cout masukkan nama tokonya, TKJ Wikrama, Toko Komputer Jaya. Cout nama pembeli, kasir bakal nanya nama si pembelinya. Cin pembeli. Cout masukkan pilih barang yang tersedia. Barang yang tersedia yang mau ditampilin itu nih. Misalnya ada 1 laptop Asus RAM 4GB dengan harga 5 juta, 2 mouse wireless dengan harga 150.000, 3 Mikrotik RLB 941 dengan harga 600.000, 4 mousepad bantal dengan harga 15.000, 5 tas laptop dengan harga 30.000. Lalu cout and line. 2 kali cout masukkan barang yang dipilih. Barang yang dipilih itu apa aja yang mau dibeli. Cin kode di sini itu berupa ini barangnya apa. Misalnya kode 1 berupa laptop Asus RAM 4GB dengan harga 5 juta. Kode 2 ada mouse wireless dengan harga 150.000. Lalu di sini kita masuk ke penentuan kondisi pakai if else. If kode di sini itu tipe datanya string, jadi menggunakan tanda kutip. Jadi if kode sama dengan kutip 1. Cout masuk ke laptop Asus berupa laptop Asus RAM 4GB dengan harga 5 juta. Jadi jika kode sama dengan 1, maka yang akan muncul itu laptop Asus RAM dengan RAM 4GB dengan harga 5 juta. Else if jika kode sama dengan 2, maka yang akan muncul itu mouse wireless dengan harga 150.000. Terus else if jika kodenya sama dengan 3, maka yang akan muncul itu Mikrotik RB 941 dengan harga 600.000. Lalu else if jika kodenya sama dengan 4, maka yang akan muncul itu mousepad bantal dengan harga 15.000. Else if jika kode sama dengan 5, maka yang akan muncul itu tas laptop dengan harga 30.000. Lalu else. Lalu di sini misalnya barang yang dipilih tidak tersedia. Di sini di antara ini nggak ada, tidak tersedia. Misalnya jika kita mau nginputin kode 5, misalnya kita mau nginputin kode 6. Karena di sini kodenya 1, 2, 3, 4, 5, maka yang akan muncul itu barang yang dipilih tidak tersedia. Lalu ada cout, masukkan jumlah barang yang mau dibeli. Cin jumlah, koma, lalu kondisi pun selesai. Lalu cout and line, kita masuk ke struktur pembayaran. Struktur pembayaran itu hanya memanggil, jadi menampilkan otomatis, tidak memakai input
lagi hanya memanggil saja. Misalnya cout, nama pembeli memanggil variabel pembeli. Cout harga memanggil variabel harga. Lalu jumlah juga sama. Jumlah memanggil variabel jumlah. Lalu ongkir memanggil harganya berapa? 10.000. Lalu total sama dengan harga dikali jumlah ditambah ongkir. Ongkir yang tadi ini 10.000. Cout total memanggil variabel total. Lalu cout and line. Lalu kita masuk ke diskon atau potongan. If total sama dengan 100.000 atau total kurang dari 500, maka 5% dikali total. Lalu else if total lebih besar dari 500, maka potongannya 10% dikali total. Jika barang yang dipilih tidak tersedia, maka pilihannya itu ini, untuk ini, else potongan sama dengan 0, karena barang yang ini tidak tersedia, tidak ada gitu. Lalu ada masuk ke cout potongan, memanggil potongan. Lalu ada jum total sama dengan total dikurang potongan. Cout total keseluruhan memanggil jum total. And line cout masukkan uang yang akan dibayar. In jum bayar. Lalu ada if jum bayar kurang dari jum total, maka akan muncul maaf uang Anda kurang. Lalu kita masuk ke kembalian. Kembalian jum bayar dikurang jum total. Masukkan uang kembalian, memanggil kembalian. Lalu, terima kasih sudah membeli di toko kami. Cout and line. Cout mau beli lagi. Iya, Y atau N. Yaitu untuk iya atau N ini untuk tidak. Jadi buat kondisi if, jika input Y kecil atau input Y besar, maka keduanya sama aja. Jadi bisa juga buat ya. Lalu ada selanjutnya go to awal. Go to awal itu ini buat ngembaliin lagi ke awal kalau mau memproses beli lagi gitu. Terus else return 0 ini sebagai tanda proses selesai. Lalu di integernya harga itu ini. Lalu jumlah yang dibeli itu berapa banyak dibeli. Lalu ada total yang dibeli. Total itu ini. Lalu jumlah total. Jumlah total itu ini. Lalu ada jum bayar. Jum bayar itu ini. Terus kembaliannya berapa? Lalu ada
potongan harganya itu. Potongannya itu ini tadi. Lalu ongkirnya. Ongkir ini. Nah, kita coba. Misalnya nah, kan akan muncul harganya. Jadi nggak akan ketukar. Lalu barang yang dipilih misalnya 3, kode 3. Jumlah belinya mau berapa? 1. Lalu untuk pembayaran ini harganya 600.000, jumlah yang dibeli 1, ongkirnya 10.000, totalnya 61.000, potongannya 6.100. Lalu maka yang dibayar 54. Misalnya uangnya segini. Lalu kembaliannya 100.000 masih. Lalu terima kasih sudah membeli toko kami. Misalnya kita mau input lagi. Ya, kita mau ya nomor 4 misalnya. Terus harga 15.000, cuma 1, ongkirnya 10.000, totalnya 25.000, potongannya segini. Jadi misalnya dengan uangnya segini. Misalnya uangnya 25. Maka kembaliannya segini. Lalu misalnya mau input lagi nggak? Ya. Dan nah, pembeli list. Enter. Barang yang mau dipilih itu apa? Misalnya ini deh, 5. Apa lagi ya? Atau misalnya yang nggak ada di sini. Misalnya yang nggak ada di sini itu kode 6. Nah, nggak ada, maka akan berhenti sampai di sini. Tuh. Misalnya mau coba lagi nih. Nah, di setia. Nah, misalnya mau apa? Kode 5. Pas laptop. Nah, akan muncul jumlah belinya misalnya 2. Enter. Nah, harganya 30.000, jumlahnya 2. Ongkirnya 10.000, maka totalnya kan kalau 2 30.000, kalau 2 60.000, ditambah ongkir 10.000 jadi 70.000. Dapat potongan 3.500. Maka bayar segini misalnya dengan uang kas 5. Ya. Maka nggak ada kembalian karena kembaliannya 0 karena uangnya pas. Tuh, misalnya mau input lagi nggak? Misalnya nah, udah di sini. Mungkin itu aja. Mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kurang dalam berbicara. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.